Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk untuk mengkaji kitab tauhid, dan kita masuk pada bab ketiga, pahala orang yang merealisasikan tauhid, atau dalam kitab ini man haqqaqa tauhid dakhalal jannah. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan tauhid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa seluruh para nabi dan rasul, dakwah mereka satu, mengajak manusia ke dalam tauhid. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap utusan, dan sungguh kami utus pada tiap umat ini utusan, seorang rasul atau seorang nabi, di mana tugas mereka adalah menyeru kepada umatnya, ani budullaha, sembahlah Allah, esakan Allah, tauhidkan Allah, wajtanibu taghut, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala alias taghut. Itulah dakwah para nabi dan rasul. Lah di antara para nabi dan rasul ada yang dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Siapa bapaknya para nabi dan rasul itu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka di sini pengarang kitab tauhid ini mencantumkan dalil pertama tentang orang yang mewujudkan tauhid masuk surga ini. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, kemudian qanitan, seorang yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla, hanifan, seseorang yang hanif, yang menjauh dari kesyirikan, walam yaku minal musyrikin, dan dia termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat dari sifat-sifat Nabi Ibrahim
bagaimana beliau mewujudkan tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat bagi Ibrahim yang kesemuaannya bicara tentang mewujudkan tauhid. Pertama, di sini Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Seorang imam yang dapat dijadikan teladan. Maksudnya imam dalam menyeru kepada kebaikan. Dan kebaikan yang paling agung yang diserukan kepada manusia adalah tauhid. Makanya Ibrahim itu satu-satunya orang yang bertauhid di zamannya. Kalau ibu membuka kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari kecil, remaja, dewasa, tua, subhanallah, bagaimana Ibrahim itu memperjuangkan tauhid dan layak dijadikan imam percontohan dari imam-imam penyeru tauhid. Ketika Ibrahim remaja, Ibrahim ini pernah diajak oleh ayahnya untuk menghadiri acara Namrud, acara kerajaan. Mungkin kalau sekarang 17 Agustus lah gitu ya. Acara negara gitu ya. Tetapi Ibrahim berbohong kepada ayahnya dan mengatakan, ini sakim. Pak, saya lagi sakit, tidak bisa hadir. Bapak saja yang pergi. Padahal Ibrahim tidak sakit, dia bohong sama bapaknya tuh. Tetapi bohongnya Ibrahim ini karena Ibrahim ada misi. Misinya apa? Dia ingin menyelinap ke dalam istana Namrud dan menghancurkan berhala Namrud. Betul saja ketika bapaknya sudah pergi, kemudian rakyat Babil Irak mereka sibuk berhura-hura di jalan-jalan, istana kosong, Ibrahim masuk. Ketika masuk ke dalam istana, masuk ke ruangan khusus tempat berhala disembah di situ. Maka satu persatu berhala itu dipalu oleh Ibrahim dan dihancurkan kecuali disisakan satu patung yang paling besar. Sengaja tidak dihancurkan. Diletakkanlah palu di patung yang paling besar itu. Selesai acara, maka manusia dihebohkan, terutama sang Namrud dihebohkan, dan pejabat-pejabat negara, karena Tuhannya tumbang dan hancur. Mulailah Namrud kemudian memerintahkan para intelijennya gitu ya, untuk mencari siapa dalang di balik penghancuran berhala ini. Akhirnya kemudian desas-desus sampailah kabar dan berita bahwa ada seorang fatan yuqalu lahu Ibrahim. Oh, ada anak remaja, anak muda namanya Ibrahim. Dia yang menghancur-hancurkan patung itu. Akhirnya Namrud katakan, tangkap Ibrahim, hadapkan dia kepadaku. Tangkaplah Ibrahim, kemudian diinterogasi. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, engkau ya yang melakukan ini kepada berhala-berhala kami, patung-patung kami ini. Kata Ibrahim yang sudah mengalungkan palunya di patung yang paling besar mengatakan, bal fa'alahu hadza kabiruhum. Enak saja, yang melakukan bukan saya. Yang melakukan itu tuh berhala yang paling besar, karena bukti palunya ada di leher dia. Kalau saya yang melakukan, kan palunya ada di tangan saya. Kok palunya ada di leher dia? Berarti dia yang salah. Salahkan tuh berhalamu, katanya. Sambil kemudian mengisyaratkan dengan tauriyah. Maka mereka pun kemudian marah kepada Ibrahim. Macam mana kami bertanya kepada berhala itu sementara mereka tidak bisa bicara? Dari sini sebenarnya para penyembah berhala itu sebenarnya paham bahwa patungnya tidak bisa disembah. Ngomong pun tidak, apalagi diajak ngobrol. Tetapi mereka tidak sadar juga, akhirnya mereka menghendaki hukuman berat kepada Ibrahim, dan Ibrahim dieksekusi, harus mati dengan cara dibakar.
Tetapi karena Ibrahim itu orangnya yang bertawakal kepada Allah, bertauhid kepada Allah, meskipun dibakar, maka Allah berikan mukjizat kepada Ibrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan pada api itu, jadilah kau dingin, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Ibrahim selamat. Ini lihat, ini Ibrahim kecil-kecil sudah mengajak dan menentang raja soal berhala. Kemudian tidak cukup sampai di sini, Ibrahim datang ke orang-orang yang sebaya dengan dia, kawan-kawannya. Kemudian malam-malam datang kepada orang-orang yang nyembah bintang itu. Kemudian pura-pura duduk dan mengatakan, oh bintang itu jangan-jangan Tuhan kita. Kawan-kawan yang mengatakan, lihat Ibrahim sudah sadar itu. Karena dia menetapkan adanya Tuhan kita bintang. Senang mereka. Tiba-tiba ketika fajar datang, bintang pun satu persatu hilang. Tiba-tiba Ibrahim mengatakan, cemana nih Tuhan, masa Tuhan tenggelam sama Tuhan terbit? Tuhan kok terbit tenggelam ini gimana ceritanya? Ibrahim hendak mengingkari orang yang menyembah bintang. Kemudian ketemu lagi dengan orang yang nyembah bulan, sama juga. Masa kok Tuhan muncul tenggelam nih, gimana ceritanya? Sampai akhirnya juga membantah orang yang nyembah matahari, sama matahari juga tenggelam. Sampai seperti itu gitu ya. Ibrahim itu luar biasa mendakwakan tauhid. Makanya di sini Allah katakan, inna Ibrahim ummatan. Ibrahim itu adalah ummah, imam di dalam mengajak kepada tauhid dan kebaikan. Makanya walaupun Ibrahim sendirian bertauhid di zaman itu di kota Babil di Irak itu tetap disebut ummah, imam. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillah. Ibrahim itu orangnya taat. Senantiasa taat kepada Allah, menghabiskan hari-harinya untuk sholat. Menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanifan, dan juga orangnya lurus. Hanifan itu artinya mailun anis syirki. Seseorang yang tidak mau mendekati kesyirikan. Dekat pun tidak, apalagi sampai melakukannya. Makanya Allah tutup dengan sifat terakhir, walam yakum minal musyrikin. Ibrahim bukan termasuk nabi yang melakukan kesyirikan. Inilah sifat tauhid. Karena orang yang mewujudkan atau merealisasikan tauhid itu ada dua. Ada yang mewujudkan tauhid itu bersifat wajib, ada yang mewujudkan tauhid itu bersifat sunnah. Adapun yang mewujudkan tauhid yang sifatnya wajib, ya tadi, pertama menjauhi kesyirikan, kemudian juga melaksanakan yang wajib-wajib, kemudian berusaha meninggalkan yang diharamkan. Itu mewujudkan tauhid secara sempurna. Hukumnya wajib. Tapi ada juga merealisasikan tauhid itu hukumnya sunnah, seperti nanti yang kita akan bahas di hadis yang kita akan baca ini. Karena yang mengotori tauhid itu kan bertingkat-tingkat tuh. Pertama kesyirikan. Dan syirik ini bukan hanya mengotori, tetapi menghilangkan tauhid. Yang kedua, melakukan syirkul asghar, syirik kecil. Maka orang yang melakukan syirik kecil, kalau syirik akbar itu kan syirik besar, menghilangkan tauhid. Kalau melakukan syirkul asghar, syirik kecil, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Dan juga maksiat-maksiat seperti berdusta, berzina, berjudi, minum arak, maka itu mengotori tauhid. Jadi ada yang sifatnya menghilangkan tauhid, ada yang sifatnya mengurangi kesempurnaan tauhid, ada yang sifatnya mengotori tauhid. Menghilangkan tauhid kalau dia melakukan syirkul akbar, syirik besar. Datang ke kuburan, minta-minta di kuburan. Dulu masih rame-ramenya togel, Bu. Banyak orang yang datang ke kuburan minta nomor, Bu.
minta ke kuburan sudah syirik, minta nomornya maksiat, itu namanya murakkab kejahatannya. Kejahatan yang melipat. Kemudian ada yang sifatnya menghilangkan kesempurnaan tauhid. Tauhidnya tidak hilang, cuman kurang sempurna. Itulah orang-orang yang melakukan syirkul asghar, syirik kecil seperti riya, sum'ah. Nah, itu ngurangi tauhid tuh. Ada yang sifatnya ngotori. Memang ini di bawah syirik kecil seperti maksiat-maksiat umumnya, berzina, membunuh, minum khamr, berjudi, menggibah, berbohong dan begitu seterusnya. Itu ngotori itu. Ya. Lah Ibrahim alaihi salatu wassalam dijadikan percontohan di sini orang-orang yang mewujudkan tauhid. Dia adalah ummah, imamnya orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan mengajak manusia kepada kebaikan. Qanitan, dia pun orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal dan senantiasa beribadah dan tidak pernah berhenti. Hanifan, dia berusaha tidak mendekati kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, apalagi melakukan kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua, mu'alif rahimahullahu ta'ala mencantumkan surah Al-Mu'minun ayat 9, ayat 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Dan ini alamat orang yang mewujudkan tauhid adalah mereka tidak melakukan kesyirikan, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Syirik besar ataupun syirik kecil. Karena begini, jangan lagi syirik besar, Nabi itu sama syirik kecil aja takut. Karena ada hadis yang mengatakan innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan dan yang paling aku takutkan terjangkit kepada umatku ini adalah syirik kecil. Lah, kok bisa Rasul mengkhawatirkan syirik kecil padahal di sana ada syirik besar? Maksudnya kekhawatiran Rasul ini bukan di jenis syiriknya, tetapi Rasul mengkhawatirkan syirik kecil itu karena samarnya. Samar beda dengan syirik besar, jelas. Tapi kalau syirik kecil itu samar, tahu-tahu nempel, tahu-tahu ada, tahu-tahu syirik gitu ya. Yang sering saya contohkan, ibu umpamanya datang ke masjid, ambil Quran, nggak ada orang tuh di masjid itu. Kemudian ibu baca Quran, kan pasti ikhlas bu ya. Nggak ada orang ngaji, pasti ikhlas itu. Mau ria sama siapa? Nggak mungkin ria sama tiang masjid kan itu ya. Nggak mungkin ria sama tembok masjid, ya pasti ikhlas kalau sudah sendirian. Di tengah-tengah ibu baca Quran, tiba-tiba adalah ummahat masuk, 1, 2, 3, nampaknya ada istri Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, umpamanya ya. Mulailah ibu dicantik-cantikkan bacaannya, langgamnya dibuat langgam Melayu, dilenggok-lenggokkan nggak jelas itu ya. Itu mulai syiriknya di situ tuh. Tahu-tahu riya saja, padahal awalnya nggak riya tuh. Atau orang sholat ke masjid, awalnya sholat Allahu Akbar, nggak ada orang, khusyuknya dia sholat itu. Rupanya ada orang masuk, mulai dipanjangkan sholatnya, mulai dikhusyukkan sholatnya, mulai dibaca bacaannya mulai indah. Tahu-tahu riya saja. Itulah yang dikhawatirkan Rasul, bukan dari jenis syiriknya, tapi dari segi samarnya syirik kecil itu, maka Rasul takut. Kalau Rasul takut sama syirik kecil, apalagi syirik besar gitu ya. Makanya jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Taib. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu 'alan nar." Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Qal idzan yattakilu. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah dengan benar dalam hatinya, kecuali Allah haramkan neraka padanya. Artinya pasti masuk surga. Dan ini adalah kabar gembira bagi para muwahhidin ahli tauhid.
Coba perhatikan di sini bukunya Husain bin Abdurrahman menceritakan bahwa suatu ketika dirinya bersama Sa'id ibn Zubair. Sa'id ibn Zubair itu seorang tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, salah seorang yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf pada fitnah Abdurrahman ibn Ash'as saat fitnatul Qurra. Dan Sa'id ibn Zubair seorang ahli tafsir, seorang ulama. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Kemudian beliau mengatakan, waktu itu saya sedang tidak mengerjakan sholat, akan tetapi saya sedang terkena sekatan kalajengking. Jadi Husain ibn Abdurrahman ini dia bercerita gitu ya. Jadi suatu ketika dia bersama Sa'id ibn Zubair, kemudian bertanya Husain ini, siapa di antara kalian yang melihat meteor jatuh semalam gitu. Kata Sa'id, dia mengatakan, aku yang melihatnya. Tapi beliau mengatakan takut orang menganggap dirinya ingin menonjolkan kenapa dia bangun malam-malam, disangkanya dia ingin memberitahu bahwa dia sholat malam, padahal tidak gitu ya. Makanya dia mengatakan, waktu itu aku sedang tersengat kalajengking dan tidak sedang sholat. Kemudian dia dikatakan kepada dia, lalu apa yang kau lakukan setelah tersengat kalajengking itu? Kemudian Sa'id mengatakan, aku pun minta diruqyah. Kemudian Husain bertanya lagi, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Saya jawab, sebuah hadis yang disampaikan oleh Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, apa yang disampaikan Asy-Sya'bi kepadamu? Maka kata Sa'id, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Husain yang berbunyi, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang lebih manjur selain kepada orang yang terkena ain atau terkena sengatan kalajengking atau yang semacamnya. Kemudian Sa'id berkata lagi, sungguh sangat baik seseorang yang mengamalkan apa yang didengarnya, akan tapi Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, uridat alayyal umamu, diperlihatkan kepadaku umat-umat yang banyak. Fara'aitun nabiyya, maka aku melihat ada seorang nabi wa ma'ahu rahtun, hanya beberapa pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulan, ada juga nabi pengikutnya 3 orang saja. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, ada juga nabi yang tidak punya pengikut. Idrufi ali syawadun azim, tiba-tiba ada umat yang sangat besar diperlihatkan kepadaku. Fadhanantu annahum ummati, aku sangka itu umatku. Faqila li, dikatakan kepadaku kata Rasul, hadhihi ummatuk, hadhihi Musa wa qaumu, hadza Musa wa qaumu, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun adzim, tapi ketika aku melihat ke tempat lain, rupanya ada kelompok yang jauh lebih besar dari umatnya Musa. Kemudian dikatakan, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adzab. Dan di antara umatmu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi ceritanya begini, Bu. Ya. Jadi Nabi SAW itu suatu ketika bermimpi. Jadi di dalam mimpinya itu Rasul diperlihatkan para nabi dan juga para pengikutnya. Ada nabi tidak punya pengikut. Ada nabi yang 1 saja pengikutnya. Ada nabi yang 3 orang saja pengikutnya. Tapi ada juga nabi yang banyak pengikutnya seperti Musa. Nah bayangkan, apakah nabi yang tidak punya pengikut itu dikatakan tidak berhasil berdakwah, Bu? Menyampaikan tauhid, berhasil. Lalu kenapa tidak diikuti orang? Bukan barometer bahwa orang itu di atas kebenaran harus diikuti orang banyak atau tidak. Ya. Karena keberhasilan dakwah itu bukan ramainya orang, tetapi keberhasilan dakwah itu berhasilnya dia menyampaikan kebenaran. Soal dia ikut atau tidak itu taufik dari Allah.
Allah mengatakan innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Engkau ini hanya menyampaikan saja wahai Muhammad, bukan memaksa mereka. Jadi keberhasilan dakwah itu Bu, kalau ibu bisa menyampaikan kebenaran. Umpamanya ada keluarga yang mungkin belum hijrah, kayaknya segan mau nasihati keluarga itu, berat kayaknya, takut nanti disangkanya saya pula sok-sokan kan, ada Bu ya. Atau mau nasihati kawan kayaknya karena habis hijrah ini mau nasihati kawan, takut pula saya ustazah-ustazahan gitu ya. Atau buhajah-buhajahan gitu ya. Kan ada orang yang takut diejek gitu ya. Tidak perlu takut Bu. Biarlah anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu bahasanya. Artinya tetap kita berdakwah, sampaikan kebenaran. Soal dia terima tidak itu urusan Allah, tetapi keberhasilan dakwah itu ketika kita bisa menyampaikan kebenaran. Karena tugas kita selesai sampai di situ. Karena buktinya ada nabi yang nggak punya pengikut, ada nabi yang 2 pengikutnya, ada nabi yang 3 pengikutnya, ada juga yang banyak gitu ya, seperti Musa dan kaumnya dan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika Rasul melihat umatnya banyak sekali gitu kan, karena begini Bu, 2/3 penduduk sorga itu umat Islam. Umat Islam itu datang belakangan tapi masuk sorga duluan tuh. Jadi Nabi SAW diperlihatkan umatnya banyak sekali. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, sekian banyak umatmu itu dikecualikan 70.000 yang masuk sorga tanpa hisab dan azab. Padahal manusia itu kan jumlahnya banyak, kenapa 70.000? Ya, apakah ini pembatasan di 70.000 atau tidak? Kata ulama ini bukan pembatasan, bisa lebih. Tapi yang jelas bahwa ada umat itu tidak dihisab, tidak diazab. Padahal Bu, di padang mahsyar itu kalau orang berdiri di padang mahsyar itu, kalau mengikuti waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan waktukan di padang mahsyar bagi orang-orang kafir itu 50 alfa sana, 50.000 tahun orang berdiri padang mahsyar itu. Berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa jongkok, tidak bisa berbaring. Matahari 1 mil di atas kepala, keringat bercucuran, panas luar biasa, tidak ada makan, tidak ada minum, tersiksa sama sekali. Akhirnya kemudian mereka menunggu kapan mereka akan dihisab. Tetapi orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, mereka tidak akan sempat berdiri di padang mahsyar. Mereka tidak sempat dihisab. Mereka direct masuk sorga, keluar dari kubur saja langsung masuk sorga Bu. Tidak ada proses hisab-hisaban. Apalagi masuk neraka diazab, tidak. Direct masuk sorga. Oh, itulah siapa yang mewujudkan tauhid masuk sorga tanpa hisab dan azab. Kemudian ketika sahabat mendengar kok 70.000, apakah mereka anak-anak sahabat? Apakah mereka sahabat? Atau mereka anak-anak terlahir dari orang yang tidak menyekutukan Allah? Macam-macam Bu. Orang itu menerka-nerka siapa 70.000 ini, siapa 70.000 orang ini. Sampai akhirnya ketika mereka bertanya, Rasul enggak menjawab. Rasul pun bangkit kemudian pergi. Lah orang-orang ini bertanya, kira-kira siapa ya? Siapa ya? Maka kemudian setelah Rasul kok bising kali di luar ini, ngomong apa ini para sahabat ini? Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menjelaskan ciri-cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, dan semua cirinya bicara tentang orang yang merealisasikan tauhid. Apa itu? Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Yang kedua, wala yaktawun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang sempurna tauhid adalah orang yang tidak melakukan 3 perkara dan melakukan 1 perkara. 3 perkara yang tidak boleh lakukan: 1, minta ruqyah; 2, minta diobati dengan besi panas yang dibakar; 3, tidak tatoyur, menganggap hoki ataupun sialnya karena sesuatu; dan yang keempat, senantiasa hati kita menambatkan diri kepada Allah alias tawakal. Pertanyaannya, kenapa minta ruqyah?
dikeluarkan dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Apa kan boleh diruqyah. Rasul aja pernah diruqyah. Siapa yang meruqyah Rasul? Jibril ketika dia disihir oleh Labid bin Asam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga pernah meruqyah Rasul saat marad mautihi, sakit menjelang kematiannya. Dan sahabat pun pernah diruqyah. Lalu kenapa kemudian orang yang minta ruqyah mengurangi kesempurnaan tauhid? Diruqyah dengan minta ruqyah beda, Bu. Kalau minta ruqyah memang ibu datang ke saya, Ustaz tolong ruqyah saya, itu minta ruqyah namanya. Tapi kalau seandainya ibu sakit, suaminya minta sama saya, Ustaz tolonglah ruqyah istri saya, ibu tidak minta ruqyah. Karena yang minta bukan ibu, suaminya. Kecuali ibu membisikkan suaminya, tolong bang bilang sama Ustaz ruqyah saya. Itu minta ruqyah namanya. Lewat orang kan itu ya. Pertanyaannya, kenapa minta ruqyah mengurangi tauhid? Begini ya. Orang kalau sakit, kemudian minta ruqyah kepada seorang peruqyah atau pakar ruqyah, tiba-tiba sembuh. Dikhawatirkan gara-gara dia sembuh dari penyakit, gara-gara dia ruqyah, akhirnya hatinya tertambat kepada sang peruqyah, atau dia menganggap bahwa yang menyembuhkan adalah mantra dan bacaan si peruqyah. Itu yang dikhawatirkan. Karena biasanya begini, umpamanya ada 10 orang ahli ruqyah. Yang satu berhasil, mantap tuh yang itu. Antum kalau ruqyah sama si anu itu belum dibacakan Quran, baru dipegang jinnya melesat tuh. Namanya kan? Hebat kali ya. Baru dilihat saja jinnya ketakutan. Ini kan yang menyembuhkan bukan peruqyah. Yang menyembuhkan bukan bacaan peruqyah, yang menyembuhkan Allah. Makanya karena ada kemungkinan hatinya tertambat kepada sang peruqyah atau bacaan sang peruqyah, itulah kenapa minta ruqyah itu tidak dilarang, tetapi mengeluarkan dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Tetapi kata para ulama, kalau memang penyakitnya tidak bisa tidak kecuali harus dengan ruqyah, maka tidak masuk pada larangan. Pamannya orang kesurupan, tidak mungkinlah datang ke dokter disuntik. Ya. Orang kesurupan datang ke dokter dioperasi. Apa yang mau dioperasi? Emang jinnya dalam tubuh dioperasi dibuang? Emang tahu dia jinnya di mana? Jadi kalau memang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka minta ruqyah tidak apa-apa. Itu darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Tidak mengeluarkan dari 70.000. Tapi kalau seandainya sakit-sakit biasa, sakit kepala minum bodrek sembuh, minta ruqyah. Aneh gitu ya. Mencret minum estrosop sembuh, minta ruqyah. Orang mencret di ruqyah. Jadi dikit-dikit minta ruqyah, dikit ini tidak boleh. Ya, kecuali kalau tidak ada obat kecuali dengan ruqyah, beda. Ini satu. Yang kedua, wala yaktawun, ataupun yang melakukan pengobatan dengan besi panas. Karena zaman dulu kalau orang terkena sabetan perang, orang dulu kan perangnya main pedang ya, depan-depanan. Orang sekarang orang di mana pelurunya kemana. Kadang-kadang nggak ketahuan, gaya sniper, tahu-tahu mati saja. Kalau orang dulu kan perang kan hadap-hadapan, pakai pisau, pakai tombak, pakai belati, pakai panah, pakai pedang gitu ya. Sehingga terkadang terkena sabetan, terkena luka, dan perobatan di zaman dulu tidak seperti sekarang, luka sedikit, dikit-dikit alkohol, betadin, macam-macam ya. Sunlek, apa namanya kok Sunlek pula? Apa namanya itu? Betadin, apalah intinya lah yang untuk luka itu kan. Jadi kalau sekarang kan banyak orang, zaman dulu kan tidak ada begitu-begitu itu. Maka kalau seandainya bekas sabetan pedang kemudian membusuk, nanti bisa diamputasi. Makanya untuk menghilangkan bakteri-bakteri bekas sabetan pedang itu, biasanya dibakarkan besi sampai merah, kemudian ditempelkan di bekas lukanya. Ya, untuk membunuh bakterinya supaya jangan sampai membusuk dan diamputasi. Itu zaman dulu gitu. Tapi Islam kemudian melarang, tidak boleh mengobati dengan sistem seperti ini. Kenapa? Karena akan mengurangi tauhid. Apa yang kurang tauhidnya? Karena kalau orang yang diobati dengan besi panas itu nanti takutnya sama besi lebih besar dibandingkan sama Allah. Tengok besi itu udah takut duluan dia. Akhirnya melebihi takut dia kepada Allah, lebih takut ke besi, disitulah hilang
kesempurnaan tauhid dari segi perasaan takut. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun. Tatayyur itu diambil dari burung. Sebab orang-orang Arab dulu, kalau mereka menerbangkan burung merpati, kemudian kok terbangnya ke Syam, maka mereka tidak akan jalan. Kenapa? Karena Syam disebut Syam minas syu'mu. Karena kenapa negeri Syam disebut Syam namanya? Dalam bahasa Arab, syu'mu. Syu'mu itu sial artinya. Jadi kalau terbangnya ngarahnya, umpamanya ini orang Arab mau berangkat ke Yaman atau ke Syam. Kemudian burungnya diterbangkan, ngarah ke Syam, nggak jadi berangkat berniaga itu. Kenapa? Takut sial. Pokoknya burungnya ngarah kemana saja nggak apa-apa, tetapi jangan ke arah Syam. Pasti syu'mun, dia sial. Makanya perbuatan tersebut disebut tatoyur. Karena menggantungkan untung dan buntung itu ke burung. Ya, maka tatoyur. Itu zaman jahiliyah, Bu. Ya, kalau zaman sekarang bukan hanya tatoyur, ke macam-macam, ke ikan lohan, nong-nongnya itu, ya kan? Oh, nong-nongnya makin besar, hokinya makin besar katanya. Kemudian garis-garisnya, oh nampak itu bentuk Muhammad, padahal matanya yang kabur gitu ya. Tidak ada bentuk-bentuk Muhammad, ya kan? Seolah-olah dibentuk-bentuk aja, kayak nanti ada awan gitu ya, bentuk Allah kemudian diviralkan, lihat Allah ada di awan. Kayak emang Allah begitu, emang bukan. Kadang-kadang orang kemudian dihubung-hubung kait dengan tatoyur, itu masalahnya. Bukan hanya ke ikan-ikan ya kan, sampai ke pohon-pohon, sampai ke masalah dulu apa namanya itu, toke gitu ya. Toke aja bisa membawa hoki katanya. Toke, ya Allah, toke itu wajib dibunuh tuh. Ya, suruh dibunuh sama Nabi itu toke. Wazak dalam bahasa Arab itu karena niup-niup di apinya Ibrahim. Orang semua binatang memadamkan api Ibrahim, si toke pula dia niup-niup supaya besar apinya. Makanya kemudian diperintah untuk dibunuh. Dan yang sejenis toke, cicak gitu ya, itu yang sejenisnya. Jadi tatoyur di zaman sekarang ini beralih gitu ya. Beralih kepada yang didengar, beralih kepada yang dilihat, beralih kepada yang dipikirkan, beralih kepada yang dimimpikan. Semua jadi tatoyur. Ibu mimpi malamnya apa gitu kan, disabet buntut ular. Udah bingung dah paginya itu. Udah bingung, stres, ini kait-kait dengan ular masalahnya. Dan suami saya mau begini begitu kan itu ya. Nah, jadi mimpi pun jadi tatoyur di zaman sekarang ini. Kalau dulu kan tatoyur burung saja. Kadang-kadang ada burung malam-malam. Kalau dulu kan burung gagak atau burung hantu, burung apa, pasti ada orang mati nih gitu kan itu. Udah pusing aja orang di rumah itu. Jangan-jangan siapa nih yang mati katanya. Burungnya pula di depan rumah atau di atap rumah gitu ya. Udah stres sampai pindah rumah dia. Ya, takut dia yang mati. Ya, jadi tatoyurnya ada macam-macam. Ya, sesuatu yang dilihat, lihat apa gitu. Atau mungkin badan kita gatal-gatal gitu ya, mungkin tangan kiri gatal-gatal, wah ini jangan-jangan orang yang diutangi datang nih kan, debt collector datang nih. Kalau yang gatalnya tangan kanan nih mau dapat uang katanya, kalau yang gatalnya tangan kiri debt collector yang datang katanya. Gitu ya Bu ya. Jadi orang sekarang ini aneh-aneh tatoyurnya. Lah itu mengurangi tauhid itu, mengurangi tauhid, ini tatoyur namanya. Wala yatatayyarun. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tawakal kepada Allah. Subhanallah, tawakal itu ya, si seafdol-afdolnya tauhid tawakal itu. Karena orang tawakal itu tenang hatinya. Dia yakin bahwa Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang mengobati. Allah yang mendatangkan kefakiran, Allah yang mengayakan. Allah yang mendatangkan musibah, Allah yang mengangkatnya. Yakin orang tawakal itu. Makanya hidupnya orang tawakal tenang karena dia bersandar kepada qada dan qadar. Sebab orang yang tidak bersandar kepada qada dan qadar, hakikatnya dia tawakal. Dia tidak sadar bahwa musibah dia sudah ditulis 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Akhirnya seolah-olah kalau dia kaya Allah sedang memuliakan, kalau dia miskin Allah sedang menghinakan. Akhirnya begitu. Ya, kalau sehat Allah lagi sayang, kalau sakit Allah lagi benci. Nah, bahaya kalau gitu ya. Maka tawakal ini mengurangi tauhid. Lah siapa yang menjaga dari 4 perkara, tidak minta diruqyah, tidak minta dikait, tidak tatoyur, senantiasa tawakal, maka orang itu akan dimasukkan pada 70.000 orang masuk surga dan
masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang paling berat yang terakhir, Bu. Kalau orang minta diruqyah mungkin bisalah kita enggak mau ruqyah sendiri gitu ya. Kalau minta kei memang enggak mau kan diobati besi panas. Atau tatayur mungkin kita khurafat enggak yakin gitu. Tapi kalau tawakal yang susah. Ya, tawakal yang susah gitu ya. Karena apa? Contoh nih umpamanya musim-musim kemarin corona kan itu banyak orang yang di PHK dari PT, dari perusahaan. Kadang-kadang kalau orang enggak tawakal, mukanya kiamat kayaknya. Kayaknya Allah itu ada di perusahaan dan Allah tidak ada di luar perusahaan kan itu. Seolah-olah kalau sudah keluar PT, keluar pekerjaan, dah pusing dia. Kerja di mana ini kan? Makan apa? Oh, udah macam-macam tuh otak dia tuh. Padahal Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kalian anak-anak kalian. Kenapa bingung? Ya kan? Sehebat apapun orang cari rezeki segitu-gitu juga dapatnya ya. Karena sudah ditakdirkan memang segitu. Lah ini hadis ini bicara tentang kesempurnaan tauhid. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Ukasah ibn Mihsan. Dia mengatakan, Rasul masukkanlah, doakanlah aku termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka Rasul mengatakan anta minhum. Oh, kamu termasuk mereka wahai Ukasah. Tiba-tiba ketika Ukasah didoakan semua sahabat berdiri. Ngacung aku juga. Kata Rasul tidak. Ukasah sudah mendahulukan atau mendahului kalian semuanya. Rasul menutup pintu syaddud dari'ah supaya mereka tidak menyandarkan diri dan tidak semangat untuk beribadah. Lah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, bahwa orang yang merealisasikan tauhid maka dia masuk surga tanpa hisab dan adab. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Wallahu alam. Ini pembahasan bab ketiga. Dan insyaallah nanti minggu depan kita masuk bab keempat. Taib, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau bertanya.